Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi tayyibin wa ashabihi al-ghuril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyul amin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat, al-musyahidin wal musyahidat, saudara-saudari para pecinta ilmu dan pendengar Radio Rabbani 91,1 FM, merajut ilmu dan peradaban dimanapun berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat di mana kita bisa belajar dan menuntut ilmu. Karena sesuatu yang bisa membuat kita lebih bersemangat dan lebih meningkatkan keimanannya adalah dengan kita membekali diri dengan berbagai ilmu yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Mudah-mudahan duduknya kita di majelis ilmu ini menambah keimanan kita serta menambah catatan kebaikan kita di sisinya. Salawat serta salam semoga senantiasa kita ucapkan untuk junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selalu diberi taufik untuk bisa mengenali sunnahnya serta mengikutinya dan menjadikan diri kita senantiasa istiqamah di atas jalan agamanya. Ikhwafillah rahimakumullah, kembali kita melanjutkan pembahasan dari kitab kaidah-kaidah tauhid ini, masih seputar kaidah tauhidul uluhiyah, masuk kepada kaidah yang ke-46. Berkata Syekh Walid As-Suaidan, dukhulul jannah li ahli at-tauhidi ibtida'i wa intiqali. Masuk surga bagi orang-orang yang bertauhid ya bisa dengan secara langsung dan bertahap atau berpindah. Maka dijelaskan kaidah ini oleh Syekh Khalid As-Suaidan, wa amma qauluna ibtida'i, maksud daripada ibtida'i fa ma'nahu bahwa antakunal jannah hiya awwal nurihim, bahwa surga itu merupakan tempat pertama mereka. Adapun makna intiqali, bahwa surga adalah tempat kedua mereka. Artinya apa? Bahwa ketika seseorang setelah melalui hisab dan melewati sirat, maka dia langsung masuk ke dalam surga tanpa melewati adab terlebih dahulu. Ini namanya ibtidai. Bahwa surga merupakan tempat pertamanya langsung di akhirat kelak, tanpa diazab terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau
dia berpindah dari tempat yang mana adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan azab atau dibersihkan dosa-dosanya di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, baru setelah itu dimasukkan ke dalam surga. Ini namanya intiqali. Maka oleh karena itu kata Syekh As-Suaidan, barang siapa yang meninggal di atas dasar tauhid fasayadkhulul jannah. Ini menjadi kabar gembira kita. Siapapun yang mengakhiri kehidupannya di dunia ini dengan tauhid, di atas kalimat la ilaha illallah, dan dia beriman dengan Allah Azza wa Jalla dan meyakini kalimat itu, maka dia akan masuk ke dalam surga. Orang beriman bila mana meninggal, maka insya Allah tempatnya surga. Namun yang menjadi permasalahannya, apakah dia langsung masuk ke dalam surga? Inilah yang disebut dengan ibtidai. Ya, kalau dia langsung, maka disebut ibtidai, secara langsung. Atau bila mana dia meninggal membawa beberapa dosa, maka Allah Subhanahu wa taala bisa mengampunkannya sehingga langsung masuk ke dalam surga, atau Allah mengazabnya dengan dosa-dosanya itu. Nah, setelah itu barulah dia masuk ke dalam surga. Ini namanya intiqali, perpindahan, ya, imma ibtidaan wa imma intiqalan. Baik itu mungkin secara langsung atau bertahap, berpindah. Fayadkhul ahlu tauhid al-jannah ibtidaan idza ghafara Allahu lahum kaba'irahum. Orang-orang beriman akan masuk ke dalam surga ya secara langsung jika Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosanya. Dosa-dosanya. Makanya Nabi SAW menyebutkan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Ini dalil yang menunjukkan keutamaan orang beriman mengucapkan kalimat tauhid. Ya, barang siapa yang akhir kalimat ya ketika dia di dunia ini, maka dia akan masuk ke dalam surga. Oleh itulah dalam syariat dianjurkan bagi siapapun yang hadir ketika melihat seseorang sakaratul maut atau sakit menjelang kematian, maka kita mentalkinkan kalimat tauhid itu, mentalkinkan kalimat la ilaha illallah di telinganya, karena dia sedang berjuang untuk mempertahankan iman, aqidahnya, dan kalimat tersebut antara ya kembali kepada kekufuran atau kesesatan yang diganggu oleh syaitan yang dibisikkan agar tidak mengatakan kalimat itu. Nah, siapapun yang meninggal dari kalangan mukminin, insya Allah dia akan masuk ke dalam surga. Idza mata al-'abdu 'ala syai'in minha wa yadkhul jannah intiqalan idza lam yatbillah 'alai wa lam yaghfirha lah. Bila mana seorang mukmin meninggal membawa dosa-dosanya dengan dosa-dosa yang telah ia lakukan, maka bila tidak diampunkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak diberikan maaf, dia akan diazab terlebih dahulu. Setelah itu barulah dia akan masuk ke dalam surga. Ini namanya intiqali. Seperti yang kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya, bahwa orang-orang yang melakukan dosa besar di hari kiamat, ya, dosa besar yang tidak sampai kepada kesyirikan dan kekufuran, di hari kiamat, ya, orang-orang misalnya pelaku judi, minum khamar, perampokan, pembunuhan, dan perzinahan, waliyadzubillah, dan seluruh dosa-dosa besar lainnya yang tidak sampai kepada tingkat kesyirikan, maka ya mereka ini di hari kiamat tahta masyiatillah. Ahlus sunnah wal jamaah meyakini di hari kiamat kelak dia itu tahta masyiatillah, artinya atas kehendak Allah. Bila Allah ingin ampuni, Allah ampuni. Bila mana Allah ingin azab, azab. Tidak ada satupun yang bisa memastikan dia adalah di dalam neraka ataukah di dalam surga. Namun tentu kita berharap bila mana orang itu saleh, kebaikan banyak dilakukan olehnya,
Secara zahir kita menilai bahwa kita yang tahu, ada yang nampak. Ya, ke masjid, kemudian menjaga batas-batas agama ini dalam mencari rezeki, mencari yang halal, di dalam bermuamalah jujur, di dalam berinteraksi baik, tutur katanya bagus dan sebagainya, nampak lembut, ya, dia peka kepada saudaranya. Bila mana saudaranya dalam keadaan susah, dia datang memberikan solusi dan bantuan. Nah, ini secara zahir orang ini baik, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala min ahlil khair, dan kita berharap dia termasuk penghuni surga Allah Subhanahu wa taala secara ibtidai. Namun sebaliknya, bila mana kita melihat ada satu orang yang sehari-harinya ya dia jauh dari Islam, bahkan tidak salat, ya bahkan mungkin di dalam interaksinya selalu saja ada orang yang korban dari ketidakjujurannya, kalimat yang menyakiti hati saudara-saudaranya, bila mana mencari rezeki tidak peduli halal dan haramnya, ya tidak peduli dengan syariat, yang penting dia dapat uang dan bisa makan dan minum. Ya, pikirannya adalah harta benda, tanpa dipikirkan cara apakah Allah ridhoi atau tidak. Nah, di dalam seperti ini maka kita lihat, ya, kita serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Bila mana syariat tidak ditegakkan dalam dirinya, kita tidak boleh mengatakan huwa min ahlin nar, tidak. Tetapi kita katakan tahta masyiatillah, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Atas kehendak Allah Azza wa Jalla, bisa jadi Allah mengampuni dosa-dosanya. Kita tidak tahu kebaikan yang ada padanya. Bisa jadi satu kebaikan yang Allah pandang itu adalah luar biasa, dan Allah nilai itu adalah ya dengan penilaian yang sangat bagus. Maka kita sebagai orang beriman, tidak boleh memvonis ya adalah penghuni surga atau penghuni neraka, karena bukan kita yang memegang kuncinya. Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk menentukan siapa di surga dan siapa di nerakanya. Namun kita sebagai mukminin, kita harus menempuh sarana dan jalan-jalan untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhkan segala jalan yang mengantarkan kita ke dalam nerakanya. Walhasil, barang siapa yang meninggal di atas dasar tauhid, dia akan masuk surga, bisa dengan cara langsung atau berpindah dari neraka ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita termasuk, baik yang hadir di majelis ini maupun yang mendengarkan dimanapun mereka berada, semoga kita termasuk orang-orang yang dimasukkan Allah ke dalam surga secara ibtidai, secara langsung, karena tidak ada satupun yang sanggup untuk masuk ke dalam neraka. Ya, fa inna ajsadana la taqwa 'alan nar. Sungguh badan kita, tubuh kita tidak akan sanggup menahan azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak sanggup. Bagaimana pedihnya siksaan Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana beratnya azab Allah tabaraka wa taala. Maka kita selalu minta kepada Allah tabaraka wa taala, Allahumma inni as'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaihi min qaulin wa amal. Ya Allah, aku minta dan memohon kepada Engkau surga dan dengan mengerjakan amal-amal yang bisa mendekatkan kita menuju surganya. Ya. Wa na'udzubika minan nar. Nah, aku berlindung kepada Engkau dari neraka, ya, dan kita berlindung dari perbuatan yang bisa mendekatkan kita ke dalam neraka Allah wal iyad billah. Maka kita berlindung kepada yang Maha Kuasa agar diberikan kekuatan kepada kita untuk bisa berjalan di atas agama yang mulia ini. Dan perlu kita ketahui ikhwafillah rahimakumullah, jalan menuju surga Allah dikelilingi oleh sesuatu yang tidak disukai oleh jiwa. Itu mesti kita tahu. Untuk bangun di awal pagi sebelum subuh tiba, itu bukan hal yang ringan oleh sebagian. Berjuang meninggalkan kamar yang dingin, ya, kasur yang empuk, selimut yang lembut, ya, suasana yang sejuk, itu tidaklah mudah bagi sebagian, tetapi akan mudah
bagi orang yang dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Perjuangan untuk bisa bangkit. Duduk di majelis ilmu bukan perkara yang ringan. Mungkin ada keperluan yang mendesak. Dia tetap berusaha untuk hadir, duduk, mendengarkan, belajar, dan itu adalah kebaikan yang tidak akan pudar dan tidak akan pernah sirna di dalam kehidupan kita selama niat kita benar. Ya, untuk bisa misalnya mencari rezeki yang halal tetap kokoh, walaupun misalnya tawaran dari gaji yang tinggi, kemudian fasilitas yang lengkap, tapi di situ terdapat syubhat ataupun sesuatu yang diharamkan, dia tetap memilih dari yang halal walaupun lebih sedikit, tetapi itu akan mengakhirkan barokah. Nah, ini adalah taufik dan tidak semua orang bisa melakukan itu, dan mudah bagi yang dimudahkan Allah. Ya, tidak semua orang mampu untuk bisa konsisten di atas kebenaran. Begitu juga di dalam kehidupan. Tidak semua orang mampu menjaga salat 5 waktu di masjid berjamaah. Ya, mudah bagi yang Allah mudahkan, tapi bagi sebagian adalah sesuatu yang berat di dalam hidup ini. Apalagi berpuasa di bulan Ramadan ya selama 30 hari. Itu bukan hal yang ringan, ya, tetapi ringan bagi yang Allah berikan kecintaan di dalam hatinya, iman, amal saleh. Itu akan sangat mudah, bahkan ditunggu-tunggu oleh dia. Orang beriman menunggu kan masa Ramadan, masa yang paling indah. Semoga Allah SWT sampaikan usia kita dalam hitungan ya tidak lama, insya Allah Ramadan akan kembali menyapa kita, dan tentu kita berharap kita bertemu dengan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dan kita bisa mengisinya dengan ketaatan yang sangat bernilai di sisinya. Ikhwafillah. Sebaliknya, ya, bahwa surga diliputi oleh sesuatu yang sangat berat bagi jiwa kita, tetapi neraka sesuatu yang diliputi oleh hal yang disenangi oleh jiwa kita. Ya, syahwat adalah bagian yang tak terpisah darinya. Adapun surga adalah keimanan yang tak boleh terpisah. Oleh itulah kita minta kepada Allah dijadikan orang-orang yang dimudahkan di dalam melakukan ketaatan. Perlu kita sadari dalam perjuangan itu tidak mudah. Ya, menghadirkan hati iman di dalam segala aktivitas itu adalah membutuhkan energi, ya, membutuhkan kebaikan-kebaikan, membutuhkan cinta dan membutuhkan semangat. Tidak cukup dengan niat, tetapi butuh semangat yang kuat, tekad yang besar di dalam diri masing-masing. Karena perubahan itu lahir dari dalam, bukan dari luar. Perubahan itu adalah sebuah energi yang harus muncul dari dalam, tidak dari orang lain atau bukan dari nasihat-nasihat luar. Kalaupun itu hanya memberikan sentuhan semangat, tapi itu tidak akan lama. Ya, tapi bila mana seseorang berazam ingin melakukan sesuatu dari hati dan kesadarannya diri sendiri, insya Allah itu akan lebih mudah untuk bertahan. Oleh itu ikhwafillah rahimakumullah, kaidah 46 ini menunjukkan bahwa ya masuk surganya orang-orang yang bertauhid itu bisa secara langsung atau berpindah. Langsung tanpa melalui azab, berpindah singgah dahulu di nerakanya dengan mendapatkan siksaan-siksaan dikarenakan dosa-dosa dan kesalahannya. Setelah itu nanti Allah keluarkan masuk ke dalam surga. Sehingga dalam sebuah hadis disebutkan ketika ahlun nar masuk neraka, wa ahlul jannah masuk surga. Masing-masing penghuni telah masuk. Maka kemudian ya Allah Subhanahu wa taala perintahkan, lihat di dalam neraka siapa yang di dalam hatinya ada secerca iman, walaupun hanya sebesar zarrah, keluarkan dia, masukkan ke dalam surga. Dan ini adalah syafaat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang masuk neraka lalu kemudian dibersihkan, dimandikan di sungai di satu tempat di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang baru dimandikan kembali bersinar wajahnya,
luar biasa penampilannya, dan bahkan sahabat yang lebih dahulu masuk ke dalam surga ketika melihat sahabatnya yang baru dimandikan di dalam sungai tersebut, dia mengira dia lebih awal masuk ke dalam surga karena tampilan yang sangat menawan, ya, wajah yang berseri-seri dan keadaan yang menggembirakan. Nah, oleh itu ikhwafillah, mari kita berjuang untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan perjuangan yang dituntun oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ala inna sil'atallahil ghaliyah, ketahuilah oleh kita semuanya bahwa surga Allah itu adalah mahal, bahwa perdagangan Allah itu adalah mahal. Wa ala inna sil'atallahil jannah, perdagangan Allah itu adalah surga. Ya, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala memberikan ke dalamnya kenikmatan yang tiada batas. Apapun yang diinginkan dapat. Apapun yang diinginkan akan dimudahkan untuk memperolehnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita ke dalam surga, di dalam surganya sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia ini. Dan semoga Allah jadikan kita di tempat yang paling tertinggi dari surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian pembahasan kita pada pagi ini. Ya, insyaallah kita lanjutkan pembahasan ini pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara